Maka, berbuatlah sesibuk mungkin berbuat kebajikan, untuk menggapai rahmat Tuhanmu. Dalam kesendirian itu terkadang terasa indah. In that solitude, it is sometimes beautiful. Bahagia itu sebenarnya sangat sederhana sekali. Happiness is actually very simple. Cukup selalu bersyukur dengan takdir yang dijalani dengan ikhlas. It is enough to always be grateful for the destiny that is undertaker. Yang teramat mahal itu adalah sebuah ego. What is expensive is actually an ego. Yang tak pernah berhenti, sebelum raga menyatu dengan bumi. That never stops, before the body merges into the earth. Hidup ini seperti air yang mengalir, terubus-menerubus. Life is like flowing water. Apa yang kita ingini, sebenarnya ada pada diri sendiri. What we want, actually exists within yourself. Kuncinya, The key. mengambil sikap yang tepat dan rasa percaya diri. Take the right attitude and feel confident. Karena hidup ada di tangan sendiri. Because life is in its own hands. Bila pintu waktu telah terbuka, apa yang akan kau bawa bekal pulang? Hati yang mulia, itulah kuncinya. Perjalanan sebuah hati, yang kembali ke asalnya, menuju mahligai maha sempurna, tak dapat dilukiskan dengan apapun jua. Cahaya telah menjadi rahasia. Hidup ini terlalu indah, jika kita dapat memahami dan memaknainya dalam sebuah cinta dan kasih sayang sejati. Life is too good, if we can understand and interpret it in a love and affection. When the door of time is open, what will you bring home? Noble heart, that's the key. The journey of a heart, which returned to its origin. Light has become a secret towards the most perfect kingdom.
It can't be described by anything. Hidup di alam dunia ini hanyalah sebuah perjalanan menuju kematian. Life in this world is just a journey to death. Perjalanan pulang kembali ke tujuan nan abadi. Tiada apa yang dapat engkau banggakan di dunia ini, selain keikhlasan hati. The return journey back to its eternal destination, you cannot be proud of in this world. Besides sincerity. Dunia fana ini hanyalah sekedar tempat beruji diri, menjadi karakter buruk ataupun baik, di mata Tuhanmu. World is just a place of self-examination. Be a bad character or the best in your Lord's eyes. Semua ada dalam dua pilihan, dan yang mana peran hendak engkau perankan. All in two choices and which role you want to play. Tuhan, yang hendak engkau baktikan hidupmu, atau gemerlapnya harta dan kesenangan semu duniawi, yang engkau jadikan perburuan nafsui, tujuanmu hidup di dunia ini. God, creator of the universe, whom you want to dedicate your entire life to, or worldly treasures and pleasures that you make the pursuit of your goal of living in this world. Seorang musafir fakir, tak ada yang dicemaskan tentang lagu dan irama duniawi, yang merupakan sebuah kamuflase dari sebuah hakikat kehidupan itu sendiri. A destitute traveler, no one worries about worldly songs and rhythms which are momentary and pseudo-pleasures. Semua akan hilang, sirna, bagai debu tertiup angin, bila engkau termasuk orang-orang yang berfikir. All will disappear like dust in the wind, if you are among those who think. Setiap manusia pasti memiliki peran masing-masing dalam menghadapi ujiannya di dunia ini. Every human being must have their respective roles in facing their trials in this world. Maka berperanlah yang baik, yang dikehendaki oleh Tuhan. Then play a good role, which is willed by God, your Creator.
Apa itu hidayah sejatinya? What is true guidance? Hidayah adalah sebuah proses penghancuran ego pada ruang dan waktu di jiwa manusia. Hidayah is the destruction of the ego in time and space in your soul. Peleburan jiwa ego gelapmu, menuju bangkitnya jiwa yang tenang, dengan terbukanya tabir cahaya rahasia pada dirimu. Semua akan menjadi terang cemerlang. Dalam ilmu pengetahuan yang diberi Tuhan, pada dirimu, agar engkau dapat menjadi kekasih sejati. Fusion of your dark ego soul towards his quiet rise, by opening the veil of light on you. All will be light, in God-given knowledge, on yourself, so that you can become a true lover. Hidayah, ibarat sebuah sakit yang nikmatnya tiada taraf, yang tak dapat diukur oleh nikmatnya gemerlap harta dan kesenangan duniawi. Guidance is like a pain that is peerless, which cannot be measured by the enjoyment of worldly possessions or pleasures. Hidayah adalah sebuah proses penghancuran ego, pada jiwa-jiwa yang sibuk-sibuknya memikirkan hawa nikmatnya duniawi. Hidayah is the process of destroying the souls who are busy thinking about worldly pleasures. Hidayah juga adalah melenyapkan gelapnya pikir dalam diri manusia, yang dominan menonjolkan rasa keakuan yang besar, untuk menyambut cahaya hakiki pada ruang dadamu. Hidayah is to eliminate the darkness of thought in humans to welcome the bright light in your chest. Dia meledak, menghancur, membuat kapal tenggelam. Hidayah pula adalah amanah bagi yang dikehendaki oleh Tuhan. Hidayah is a mandate for those who are willed by God. Maka, berbuatlah sesibuk mungkin berbuat kebajikan, untuk menggapai rahmat Tuhanmu. Then do as busy as possible to do good to reach your Lord's guidance. Dan hidayah tidaklah semerta-merta datang sendiri tanpa sebab dan akibat, seperti pada kausalitas. And guidance does not come alone without cause and effect. Semua membutuhkan proses perjalanan dan ujian, juga gemblengan langsung dengan alam. All require a journey and a test process.
Setelah itu, jalanilah kehidupan ini dengan cinta dan kasih sayang tulus, bukan kemunafikan dan nafsu angkara. After that, live this life with love and compassion, not arrogant lust. Hidayah, diperumpamakan, ialah orang-orang yang telah dipenjara jiwa dan raganya, untuk menjauhi kesenangan duniawi, juga kemaksiatan yang bertabir kebenaran. Hidayah in the parable are people whose souls have been imprisoned to stay away from worldly pleasures, by God. Sehingga Tuhan tak rela orang-orang itu berbuat aniaya di muka bumi, kepada makhluk ciptaan lainnya. So that God is not willing that these people commit abominations on this earth. Dan sejatinya, manusia itu hanyalah tamu terhormat di muka bumi ini, dibanding makhluk ciptaan lainnya. And true, humans are only guests on this Hello, earth. and welcome to AAVFX. Dan sejatinya, manusia itu hanyalah tamu terhormat di muka bumi ini, dibanding makhluk ciptaan lainnya. And true, humans are only guests on this earth. Dan sejatinya, manusia itu hanyalah tamu terhormat di muka bumi ini, dibanding makhluk ciptaan lainnya. Maka, berbuatlah sesibuk mungkin berbuat kebajikan, untuk menggapai rahmat Tuhanmu.